Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur, memanjatkan rasa berterima kasih yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Mudah-mudahan kita diberi beban yang tidak berat, selalu dimudahkan, dan fisik kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama mempelajari surat Al-Isra ayat 20 dalam tafsir Al-Jalalain. Ayat ini sangat bermakna bagi kehidupan kita karena berkaitan dengan rizki, berurusan dengan rizki. Manusia itu selalu membutuhkan rizki, yaitu kesehatan, rizki material berupa uang atau apa. Disebutkan di penafsiran dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullan, ing dalem saben-saben wong, minal fariqaini, saking kelompok loro, saking rong kelompok yang disebutkan di ayat sebelumnya itu, dua ayat sebelumnya, yaitu orang yang ingin rizkinya ingin semua permintaannya dipenuhi di dunia, itu juga akan dituruti Allah, kecuali yang ditakdirkan tidak menjadi bagian dia. Kemudian yang terbaik adalah orang yang punya niatnya ikhlas karena Allah, kemudian beramal-amalnya soleh, pelakunya juga orang beriman. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Masing-masing dari dua golongan tadi, numiddu, nukti, maringi sapa ingsun, haulai ing mengkono-mengkono wong, wa haulai lan mengkono-mengkono wong sing sijine. Badalun min ata'i rabbik. Badalun itu di situ menjadi badal, pengganti dari orang-orang yang menghendaki duniawi saja, ada yang menghendaki ukhrawi. Sekali lagi, niat harus ditata dalam berjalan di muka bumi Allah ini. Dalam beramal harus ditata niatnya karena Allah atau karena ingin supaya dianggap pandai, supaya dianggap lebih mengetahui, supaya dianggap waduh kegiatannya bagus-bagus. Ini pujian-pujian yang diharapkan ini tidak boleh sebenarnya, karena niat hanya karena Allah. Ingat bahwa kemampuan yang kita miliki adalah pemberian Allah sekaligus titipan. Maka di situ rumusnya, waman arodal akhirata, niatnya niat akhirat, ikhlas karena Allah. Wa sa'alaha sa'yaha, beramal seperti amalnya akhirat, amal soleh berarti. Wa huwa mu'minun, syaratnya pelakunya orang beriman. Min ata'i rabbika, saking peparinge pangeran sira, fid dunya
ing dalem donya wa ma kana ata'u rabbika mahdzura wa ma kana lan ora ana apa ata'u rabbika peparinge pangeran sira Muhammad fiha ing dalem donya iku mahdzuron ay mamnu'an an ahadin, den cegah. Kalau Allah sudah mentakdirkan memberi kepada seseorang, tidak ada yang menghalanginya. Lah kalau itu orang rasa-rasanya mau diberi, tiba-tiba ada orang lain menyerobot, atau orang lain apa namanya istilahnya, ya di daerah-daerah kita ada yang naruh air sama kembang di depan tokonya supaya tokonya sepi. Nah, itu kan ada kan. Berarti yang seperti itu berarti rizkinya bukan jatahnya dia gitu. Jadi kalau kebetulan itu berhasil menghalang, seakan-akan kelihatan menghalangi rizki seseorang, pasar apa tokonya malah sepi, itu memang rizkinya bukan buat dia gitu loh. Jadi jangan sekali-kali mengatakan oh itu karena ada itu, wah akhirnya rezekinya mampet. Ya itu hanya apa, fasilitas atau sarana, tapi bukan segala-galanya. Yang benar adalah hakikatnya rizkinya memang bukan buat dia gitu. Nah ini keimanan kita kepada Allah sama takdir ini, rukun iman ini harus betul-betul mendalam seperti itu dalam prakteknya. Jadi ya memang perbuatan menaruh sesuatu atau yang seakan-akan menghalangi rezeki itu ya perbuatan tidak boleh, dilarang, perbuatan setan itu. Tetapi dibalik itu mungkin saja kebetulan rezekinya akhirnya seret, itu pun juga karena takdir Allah, karena Allah memang karena memang dia enggak kebetulan tidak mendapat jatah rezeki tersebut, tidak sedang mendapatkan jatah rezeki tersebut. Lah bagaimana agar rezeki Allah ini turun atau bahkan melimpah kepada kita? Satu, yaitu dengan takwa. Karena dengan takwa ini janji Allah akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Mitra Persada, banyak orang mencari rezeki tetapi dirinya tidak bertakwa. Jadi sholat ditinggal, keyakinan pada makhluk itu kuat sehingga keyakinan pada Allah itu lemah, ya, keimanannya lemah, kering dirinya, jiwanya kering. Nah ini berarti takwanya kurang. Apa itu takwa? Banyak sekali ciri-cirinya. Dalam surah Al-Baqarah itu alladzina yuqimunas shalah, mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, bersedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman pada kitab suci yang Al-Qur'an. Wa unzila min qablik, beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa bil akhirati hum yuqinun, percaya, yakin akan adanya hari akhirat, hari setelah mati inilah ya. Kemudian dalam hadis Nabi, wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah, percaya kepada takdir. Nah ini urusan ketakwaan ini yang sebenarnya adalah jalan yang baik sekali ya untuk mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kadang orang tidak yakin, ya, orang tidak yakin bahwa dengan dia beribadah sekuat-kuatnya, bahwa dia dengan dekatnya kepada Allah yang sangat, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini orang kadang nggak yakin, atau yakin tapi malas mengerjakannya. Nah ini
Ini urusan malas ini berarti kan gangguan apa parah ya. Karena dia bisa dalam saat itu berhasil diganggu oleh setan, aras-arasan. Nah, takwa itu ya hakikatnya menjaga dirinya dari siksaan neraka. Ya, beradanya dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah takwa. Apa namanya? Takwa itu kan asal kata wako yaki wiko yatan. Jadi aling-aling, apa namanya, satir. Jadi orang yang takwa itu berarti orang yang membentengi dirinya, membuat aling-aling, satir dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan perbuatan soleh. Perintah-perintah dikerjakan, sholat 5 waktu, kemudian zakat kalau sudah wajib zakat harus dibayarkan, puasa Ramadan harus dikerjakan, adapun haji kalau mampu, kalau enggak wajib. Inilah yang pernah terjadi pada diri Siti Maryam. Nabi Zakaria itu sudah lama enggak punya anak, akhirnya ambil anak angkat yang bernama Maryam. Maryam ini putranya Imron. Surat Ali Imran itu kan kisah istri Imron nazar kepada Allah, anak yang dikandungnya nanti menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Hanya betul karena nazarnya. Maryam lahirnya itu perempuan. Ya disebutkan di Al-Quran itu, ya Allah, ternyata anak saya perempuan. Seakan-akan tidak terima kan. Padahal Allah lebih tahu. Allah sudah tahu, tidak usah dikasih tahu, sudah tahu. Ternyata Maryam ini seorang yang rajin beribadah di Masjidil Aqsa di Yerusalem sana. Nah, suatu hari itu Nabi Zakaria pulang dari masjid, lewat kamarnya Maryam ini, tahu-tahu kok ada rizki, ada hidangan, ada buah-buahan, pokoknya hidangan. Nah, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, qala anna hadza laki hadza, qala anna laki hadza, begitu. Anna itu dari mana ini kok bisa terjadi? Nah, jawab Maryam, karena orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, qalat hiya min indillah, itu adalah rezeki dari sisi Allah. Bapak angkat. Diakhiri innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi orang yang beribadah dengan baik itu bisa jadi karena karomah dirinya, keramatnya, itu rezeki tanpa diundang ya datang sendiri. Maryam itu tidak usah membeli, tidak usah menanam, tahu-tahu ada rezeki itu di kamarnya. Nah, inilah rezeki yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Kita pun bisa memperoleh seperti ini. Tentu tidak nyenuk di kamar kita, tapi ada berbagai cara. Misalnya tahu-tahu ada orang yang ngasih uang, kan terjadi kan, tahu-tahu aja, entah di jalan, entah di mana, tahu-tahu ada yang ngasih. Atau dia mendapat tugas apa begitu, kemudian dikasih amplop. Ada undangan apa, tahu-tahu di berkatnya ada amplopnya, ada uangnya. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau pelakunya yang menerima ini orang yang tidak sholat, wah itu bukan karomah itu. Itu namanya istidroj, pangelu-ngelu. Tapi kalau orangnya soleh begitu ya, seperti Maryam ini, maka itulah pemberian dari Allah yang bukan untuk menguji, ya bukan untuk istidroj, tapi nikmat. Ini sebenarnya bisa diperoleh oleh setiap orang. Misalnya orang rajin sholat fardu, apalagi
dia jaga kesehatannya, dia baik sama orang. Wah, itu tidak disangka-sangka rezeki itu akan datang, akan datang. Masya Allah, saya ini juga orang yang ya harus bersyukur gitu ya. Ada orang-orang gitu yang tahu-tahu ngasih beras, ngasih gula, ngasih teh gitu. Tahu-tahu aja ngasih gitu loh. Kita itu tidak minta, kita itu bisa mencari pekerja. Tapi ada saja yang mengasih gitu ya, yang memberi. Masya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang memberi itu mendapat ganti yang lebih baik dan lebih barokah dibanding yang diberikan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, rezeki yang diperoleh dengan cara istighfar ya. Saya sudah berulang kali menyampaikan ini. Man aktsarul istighfar atau man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan, memperbanyak bacaan istighfar, istiqomah baca istighfar ya, berarti kan ya memperbanyak itu berarti istighfarnya tidak hanya 3 kali, tidak hanya 4 kali, tapi banyak kali. Maka ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ini hadis Nabi. Allah akan menjadikan dari kesulitannya itu jalan keluar. Nah, ini. Jadi dengan istighfar kesulitan kita akan diberi jalan. Jalan keluarnya itu bisa jadi baru saja sampai ke tahap ada orang yang memberitahu, kemudian memberitahu itu begini loh caranya, lewat situ, orang situ daftar dan seterusnya, tahapannya banyak begitu. Nah, itu bahwa faidah istighfar. Bahkan ini juga menyebabkan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasibu. Jadi Allah memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kejadian nyata, saya itu waktu di lampu merah itu kan ngasih ke orang yang meminta-minta itu keliru. Bukan keliru, apa ya namanya, biasanya ngasihnya 2.000, 5.000. Ini yang saya cabut dari saku ini 10.000. Jadi peristiwanya lucu sekali. Salah ambil gitu ya, karena nggak biasa kan. Ya, saya anggap 10.000 itu udah banyak, biasanya ngasih 5.000 udah banyak gitu. Ini 10.000 keliru, padahal lampunya sudah hijau. Akhirnya saya kasih aja ke orang. Ya udahlah. Ternyata di balik itu Allah memberi rezeki kepada saya 150.000. Berarti kan memberi itu ada balasannya. Ada balasannya. Allah tidak tidur. Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Tadi itu kelihatannya kurang ikhlas ya. Itu aja udah diberi ganti. Apalagi orang yang ikhlas ya. Panjenengan tindak musola atau masjid itu mbak uang 5.000, taruh di kotaan itu nggak ada yang tahu, maka Allah akan tahu, malaikat mencatat dan akan dibalas oleh Allah. Insya Allah akan dibalas. Masya Allah. Kita harus yakin seperti itu, ada zat yang paling berkuasa, yang paling memiliki segalanya yang kita butuhkan, termasuk rezeki berupa uang atau kesehatan atau lainnya. Nah, ini yang kedua tadi, rezeki karena banyak istighfar. Kemudian ada lagi rezeki karena banyak bersyukur. Wa man syakara fa innama yashkuru ala nafsih. Itu ya. Di mana itu ya? Di juz 21 surat Luqman. Nah, siapa yang bersyukur, bukan surat Luqman itu, di juz 21 tapi bukan surat Luqman. Siapa yang bersyukur maka syukurnya itu untuk dirinya. Artinya dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan balik nih.
mengembalikan balasan dari bersyukur tersebut ya. Masya Allah, kalau orang banyak bersyukur itu ya, pasti akan ada limpahan rizki ya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum gitu kan. Allah telah berseru, berkumandang, sopo sing bersyukur maka akan aku tambahi gitu ya. Itu pengumuman dari Allah, pengumuman. Tidak melalui media sosial tapi melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Itu kan di surat Ibrahim juz 13. Jadi kalau kamu bersyukur, aku tambahi. Neng nek awakmu ndak bersyukur, ora tak tambahi, malah tak ancam siksaan yang pedih. Sudah jelas sekali ya. Lek ra gelem bersyukur, ancamannya jelas, menyakitkan gitu. Ini adalah dorongan untuk kita agar kita senantiasa bersyukur ya. Diberi sepeda motor satu, alhamdulillah, digunakan sebaik-baiknya. Diberi badan ini sehat, digunakan untuk istirahat, untuk tidur, ada waktunya untuk mencari rezeki, ada waktunya untuk istirahat santai, ada waktunya. Kita gunakan sebaik-baiknya, jangan dikurangi. Waktunya tidur nggak tidur, akhirnya waktunya bekerja ngantuk kan, atau karipan. Nah ini salah kelola, salah dalam mengelola waktu. Allah berfirman ya, waja'annal laila libasa. Jadi malam hari kami jadikan sebagai waktu istirahat. Waja'annan nahara ma'asa. Surat An-Naba awal juz 30. Allah menjadikan siang itu sebagai tempat mencari ma'isyah, tempat mencari ya butuhe urip, rizki berupa uang dan seterusnya. Nah ini rizki karena bersyukur. Nah bersyukur itu ya seperti itu, mensyukuri kesehatan dan waktu, yaitu dengan menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Ini tadi kan penjelasan dari satu ayat tadi ya. Masing-masing kami beri, sesuai dengan pemberian Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sesuai dengan takdirnya. Takdir waktu kita di dalam kandungan ibu umur 4 bulan itu loh ya, rezekinya sudah dijatah, umurnya sudah dijatah, bahagia atau celakanya sudah dijatah, rezeki berupa jodoh juga sudah dijatah. Nah, kemudian ada lagi rezeki karena mempunyai anak. Nah, ini mempunyai anak ini sangat beruntung ya. Ada Nabi dawuh, rabio wong sing manaan, wong artinya orang yang tidak mandul gitu. Karena apa? Fa ini ubahi bikumul umama. Aku akan berbangga-bangga dengan kalian kepada umat-umat sebelumku. Tentu umat yang dibanggakan adalah umat yang berkualitas, yang memiliki SDM bagus, kelakuannya bagus, SDM-nya bagus. Wah, itu namanya umat berkualitas. Wis anake akeh, kelakuannya apik-apik, amalnya soleh ya. Nah, itu perberuntungan, bisa dibanggakan oleh Kanjeng Nabi. Tapi anak akeh rusak kabeh ya, mana yang dibanggakan? Jadi anak banyak itu yang berkualitas yang dimaksud itu. Ada tambahan kualitas, nggak sekedar banyak anak. Karena punya anak inilah Allah ya, saya mengalami keluarga saya ya, ada pada waktu adik saya itu selesai kuliah begitu kan, sudah nggak ada lagi yang dibiayai oleh orang tua. Itu orang yang bekerja setiap hari di rumah itu minta leren, minta istirahat, berhenti tidak bekerja lagi. Akhirnya ya dengan begitu itu bapak ibu saya pemasukannya jadi kurang karena nggak dikurangi kan.
Oh ternyata kalau anak sudah ada yang minta biaya lagi, orang tuanya jatahnya ya sedikit. Ini terjadi nggak hanya keluarga lain saya mengalami ini. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya diberitahu oleh orang lain tersebut. Jadi ada dua lagi orang yang sudah mengalami seperti itu. Jadi kalau punya anak, insya Allah akan dijoki, dicukupi. Ketika anak minta, kalau mintanya untuk keperluan baik, insya Allah. Walaupun 5 hari sebelumnya itu nggak punya apa-apa, tapi menjelang hari H kita tahu-tahu punya rezeki itu. Atau apa namanya, ada kalanya karena hutang, lah berarti kan hutang ritek kayak duwe rezeki kan, ada yang ngutangi itu kan berarti dia percaya sama kita, atau rezeki itu dari mana begitu, tahu-tahu adol-adol itu payu-payu. Nah ini, nah yang terakhir rezeki karena bersedekah. Nah ini saya tadi yang saya contohkan ketika memberi orang yang di perapatan lampu merah itu salah satunya. Kalau kita memberi, insya Allah kita diberi. Yang memberi pada kita bukan orang yang kita beri, tapi Allah melalui tangan-tangan orang lain gitu. Saya itu berkali-kali mengalami seperti ini ya. Tidak disangka, tidak diduga sebelumnya, kok saya tahu-tahu kok berada di kota ini. Ternyata menjadi salah satu cara Allah menggelontorkan rezeki kepada saya. Kenapa ini saya ceritakan ke kejadian saya, karena saya yang mengalami dan apa namanya, saya tidak tahu yang dialami oleh orang lain kan. Saya tidak ingin membuat contoh-contoh yang saya tidak tahu. Nah, saya memberikan contoh yang saya tahu sendiri, saya alami sendiri. Suatu hari itu saya ya ngasih ke orang gitu, ya ngasihnya tidak besar lah, kalau umumnya orang tidak sebesar itulah. Tapi tahu-tahu ada tamu gitu. Wah, menjadi jalan Allah memberi rezeki. Ini tidak disangka-sangka. Jadi dengan bersedekah Allah akan memberi. Kita kalau di kantor itu kan ada pernyataan apa, bayar ini bayar itu gitu kan. Nah, itu kita lakukan dengan ikhlas. Karena kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan memberi. Jaminan Allah. Nah, secara umum ayat-ayatnya adalah wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata, yang bergerak di bumi ini kecuali diberi rezeki oleh Allah. Semut dapat rezeki, kalajengking dapat rezeki, cecak dapat rezeki, manusia dapat rezeki, bayi yang belum bisa bekerja dapat rezeki, orang yang sakit di rumah sakit dapat rezeki. Semua kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditunggu apa? Yang ditunggu adalah keimanan dan kebaikan kita kepada Allah. Muamalah kita kepada Allah. Kita bergaul dengan Allah ini bagaimana? Kalau pergaulan kita dengan Allah dekat, intim, baik, insya Allah akan hidup ini akan dilewati dengan mudah. Dengan mudah. Inilah yang perlu kita tanamkan, perlu kita ingat-ingat terus. Oh ternyata rezeki itu karena sedekah, rezeki itu karena bersyukur, rezeki itu karena kita punya anak, rezeki itu karena kita bertakwa, ya. Rezeki itu karena kita istighfar. Banyak sekali jalan mencari rezeki. Orang tidak punya ijazah, ternyata juga dapat rezeki. Dari mana? Ya karena dia orang soleh, dia orang baik. Nah, berarti dia orang baik termasuk orang bertakwa yang rezekinya wa may yattaqillaha yarzuqhu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan mitra persada dimudahkan urusannya, diberi rezeki yang tidak sedikit ya, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.